Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebelum kita membahas Inter, unboxing lagi kita nih. Nggak usah pakai basa-basi, langsung kita unboxing. Mauno Caster itu. Wih, gila guys, mewah. Ini dia. Waduh, akhirnya aku punya sound card dedicated. Ya, ceritanya kan podcaster harus punya sound card lah. Ya, ini semuanya sudah terpasang. Aku masih belum tahu banget settingnya yang bagus-bagus. Tapi kalau kawan-kawan heran, loh kok malah tambah jelek suaranya? Tenang, ini biar efeknya lebih dramatis. Jadi ya aku sudah pasang, tapi aku belum gunakan. Suara yang kalian dengar ini berasal dari mikrofonnya dari webcam. Nah, sekarang bagaimana suaranya? Oke, suara yang kalian dengar ini adalah berasal dari Mauno Caster itu. Mestinya sih bedanya bagaikan bumi dan langit ya. Karena kalau tidak bagaikan bumi dan langit, rugi aku belanja, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari konten kali ini, aku mau sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kawan-kawan yang selalu mensupport channel ini. Channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Alat-alatnya upgrade itu semua karena support dari kawan-kawan. Thank you very much. Oke. Nah, sebelum kita bahas Inter Milan, kita bahas Roma dikit. Wih, ini ada drama dikit nih. Kalian pasti suka. Nah, Mourinho kalau kawan-kawan ingat kemarin ada disenggol dikit sama si si Sari Roti. Itu si Sari Roti bilang bahwa Lazio itu pergi berperang, sedangkan Roma itu sepertinya cuma melakukan pertandingan friendly. Ini maksudnya adalah Roma itu kan cuma menghadapi Slavia Praha, sedangkan Lazio menghadapi apa gitu di Liga Champions kan. Wah, Mourinho nggak bisa diginiin, Pak. Mourinho langsung aja dia ngomong. Ditanyakan sama ininya, sama siapa namanya, sama wartawannya. Apakah Anda merasa tersinggung dengan ucapan Mauricio Sarri ini? Dia bilang gini, saya pikir kalau ada orang yang tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Sarri itu, maka itu harusnya Slavia Praha, bukan saya. Itu seolah-olah Slavia ini tidak punya kualitas. Sedangkan saya selalu respect terhadap lawan saya. Ya mungkin ini bedanya pelatih yang sudah memenangkan 26 gelar dan pelatih yang hampir nggak pernah menang apa-apa. Ini dramanya parah sih ini. Ya namanya si Mourinho kan. Oke, itu pemanasan aja. Sekarang marilah kita bahas Inter. Berita baik dulu nih sebelum kita bahas pertandingan lawan Salzburg tadi dini hari. Inter akhirnya setelah memenangkan pertandingan lawan Salzburg itu bukan hanya kita qualify for the next round to the 16 round atau ke 16 besar, bukan hanya itu, kita juga otomatis masuk ke FIFA World Cup Club di tahun 2025. Jadi ya lagi 2 tahun lagi ya. Karena sebelumnya kan kita memang sudah sangat dekat dengan ini, batasnya itu. Anyway, klub-klub yang sudah dipastikan masuk itu adalah ini dia. Manchester City jelas habis juara Liga Champions. Real Madrid, kemudian Chelsea. Chelsea kenapa masuk? Karena sebelumnya dia sempat juara pas masih dipegang sama siapa ya? Sama Tuchel. Kemudian ada Flamengo, ada Palmeiras, ada Wydad Casablanca. Wydad ini aku nggak tahu dari mana, Casablanca. Al Ahly, Monterrey ini kayaknya klub Amerika ya. Kemudian ada Seattle Sounders, ada Leon, ada Al Hilal, Urawa Reds tahu nih dari Jepang. Kemudian ada Fluminense dan tentu saja terakhir itu Inter. 2025 masuk World Cup, Pak. Luar biasa di luar. Nah, sekarang kita bahas pertandingan itu. Pertama dari ini dulu nih, dari komentarnya Lautaro, lumayan. Wih, Lautaro lagi-lagi jadi pahlawan yang memastikan Inter bisa memenangkan pertandingan. Kalau kawan-kawan tahu bagaimana di babak pertama kita tampil tidak terlalu bagus, seperti semua lesu darah, entah gimana. Kemudian aku sudah bilang, kawan-kawan yang nonton live reaction aku pasti tahu lah, tenang aja, nanti babak kedua pasti berbeda. Karena memang di babak pertama walaupun
bisa dikatakan Salzburg itu mendominasi permainan, tapi aku tidak melihat ada peluang yang benar-benar kita kayak gitu kan. Nggak ada. Ya paling mereka bawa bola aja. Nah, kemudian lihat saja nanti di babak kedua kan aku bilang gitu. Dan beneran, Salzburg bermain dengan fisikalitas yang sangat tinggi, dari sayap, dari tengah. Wih, mereka benar-benar mencoba berbagai cara. Tapi begitu mereka memasuki final third, tidak banyak yang mereka bisa lakukan. Ada beberapa kali kesempatan mereka melakukan tembakan, tapi ya itu tidak terasa membahayakan. Nah, itu menurut pandanganku ya. Kalau menurut pandangan kalian bagaimana? Nah, sedangkan Inter kelihatan di babak pertama itu hati-hati, tidak terlalu bermain fisik. Itu kelihatan di statistik babak pertama itu Salzburg berlari lebih banyak dibandingkan Inter. Jauh lebih banyak dibandingkan Inter. Nah, sepertinya ya memang ini instruksi Inzaghi. Kalau kawan-kawan lihat Bastoni juga tidak terlalu sering maju. Bahkan di babak kedua aja dia kasih crossing yang disundul oleh Lautaro Martinez, tapi bisa ditepis dan kemudian kena mistar. Anyway, terkait hal itu, Lautaro bilang, saya berusaha membantu tim terlepas dari apakah saya mencetak gol atau tidak. Ini makanya ada yang bilang Lautaro itu adalah pertama dia seorang kapten, kedua barulah dia seorang striker. Karena striker itu biasanya egois. Egoisnya itu dalam artian pokoknya aku harus ngegol. Apalagi model striker kayak Haaland, kayak Icardi, itu poacher banget. Poacher itu ya selalu berusaha untuk berada di sekitar kotak penalti. Karena apa? Karena sasaran mereka itu mencetak gol. Nah, aku bukan bilang ini salah, bukan. Aku bukan bilang ini salah, tapi ya Lautaro Martinez bukan tipikal striker yang seperti itu. Kalau kawan-kawan ingat, sekitar 3 atau 2 minggu lalu aku pernah membandingkan bahwa posisinya dengan Thuram dan Lautaro itu lebih di depan si Thuram. Sedangkan Lautaro itu justru lebih banyak turun, menjemput bola, menjadi jembatan antara lini tengah dan ke Thuram itu. Tapi kenyataannya tetap aja Lautaro yang menjadi top scorer. Kalau kawan-kawan bandingkan dengan Osimhen. Osimhen itu ya bergerilya di sekitar kotak penalti saja. Makanya ini yang bikin aku bilang bahwa kenyataan bahwa Lautaro itu memimpin daftar pencetak gol terbanyak itu double istimewanya. Kenapa double istimewanya? Ya karena dia itu nggak nongkrong di depan terus gitu loh. Apalagi dia, kawan-kawan pasti tahu aku selalu memuji Lautaro sebagai striker yang sangat rajin melakukan pressing. Dan itu pressingnya itu sampai ke bawah dia pressing. So, ketika dia bilang bahwa terlepas aku ngegol atau enggak, aku selalu berusaha membantu tim. Ini bukan omdo, bukan omong doang. Memang itu yang dilakukan oleh Lautaro Martinez. Kemudian dia juga bilang bahwa kami sudah memperkirakan bahwa pertandingan ini akan berjalan seperti ini. Maksudnya Salzburg akan bermain dengan fisikalitas yang sangat tinggi. Kemudian Inter akan agak-agak keteteran. Tapi nanti aku sudah ada baca komentar dari Inzaghi. Memang ini disengaja. So Lautaro juga bilang ya kami sudah memperkirakan pertandingan akan berjalan seperti ini. Nah, di Champions League apalagi ya, Champions League itu nggak ada ini tim yang kaleng-kaleng. Tapi kami layak menang. Nah, ini menurutku bukan sebuah kesombongan. Tapi ini memang kembali lagi, walaupun mereka menguasai berapa itu, 55% atau berapa persen penguasaan bola, tapi sangat sedikit peluang yang membahayakan Inter. Ibaratnya ya Inter dengan jeli bisa meredam serangan-serangan dari Salzburg. Itu menurutku ya. Kemudian Bastoni nih, kapten kita kemarin. Wah, ini bener. Qualifying early, jadi lolos ke babak 16 besar di awal-awal ini. Kan kita masih ada 2 pertandingan, tentu saja memberikan ketenangan pikiran. Tapi kami ingin menyelesaikan penyisihan grup ini di puncak. Nah, kenapa? Ya, kawan-kawan pasti sudah tahu. Kemarin kita sempat bahas bahwa ininya, Pak. Kalau kita lolos sebagai runner-up, tentunya kita akan berhadapan dengan juara grup. Sedangkan juara grup itu ada Bayern Munchen. Wow. Musim lalu, mereka ketika baru diambil Thomas Tuchel memang ada penurunan. Tapi sekarang ini mereka sudah mulai menemukan ininya.
balance atau kekuatannya di mana, kelemahannya. Pokoknya aku sudah bilang Inter adalah salah satu tim paling produktif di Eropa saat ini, tapi itu dibandingkan Bayern Munchen jauh banget, Pak. Jauh banget. Bayern Munchen itu di Liga Champions aja mereka sudah mencetak 11 gol. Dibandingkan dengan Inter, kita baru mencetak 5 gol. 5 berbanding 11, itu lebih dari 2 kali lipatnya. So ada Bayern Munchen, ada Arsenal, ada Real Madrid juga. Ini Real Madrid sudah hampir pastilah ini juara grup. Kemudian Sociedad, kan kita nggak mungkin ketemu Sociedad. Atletico nggak apa, Dortmund, PSG no, Manchester City tentu saja, Barcelona juga. Tapi terus terang, aku bukannya sombong, aku tidak terlalu khawatir dengan Barcelona. Yang aku khawatirkan itu adalah Bayern Munchen, Real Madrid, dan City. 3 tim ini yang bikin aku agak semeriwing gitu. Nah ini yang menurutku bikin Bastoni bilang ya bagus kita jadi tenang karena sudah lolos ke 16 besar, tapi tetap tujuan kami itu ingin finish di puncak. Nah ini yang aku bilang komentarnya Inzaghi bahwa dia semua itu sudah direncanakan. Intinya dia bilang pertama Lautaro Martinez ini sangat-sangat penting bagi kami, tapi Alexis Sanchez dan Marcus Thuram juga melakukan hal yang hebat, maksudnya mainnya bagus. Walaupun aku nggak setuju tentang Alexis Sanchez. Kalau Thuram aku setuju, bagus dia, bagus banget malah. Cuman Sanchez, nanti aku akan komentari lebih ini ya, lebih mendetail tentang masing-masing pemain. Tapi aku akan langsung bawa ke yang aku bilang dia sudah merencanakan. Nah ini, Inzaghi juga menyampaikan pemikirannya tentang kenapa Hakan Calhanoglu itu bermain sangat dalam. Seperti yang tadi itu, dia bilang begini, itu adalah keputusan teknis tentang ini, Calhanoglu itu ya. Kami ingin melakukan build up dengan unit yang terdiri dari 4 orang. Kami menginginkan dia dekat dengan ini, dekat dengan actionnya di mana. Nah, 4 orang itu maksudnya bukan 4 orang ini aja yang nyerang. Tapi ketika Inter nyerang, dia ingin 4 orang saja yang terlibat. Salah satunya Calhanoglu. Jadi ya Calhanoglu misalnya kombinasinya itu adalah Calhanoglu, Miki, Thuram, Alexis Sanchez. Maka selain 4 orang ini harus menjaga karena si Salzburg melakukan pressing high. Mereka melakukan pemain-pemain mereka nekat sih aku bilang. Kalau dalam apa ya, kalau Inter lagi benar-benar fit semua itu wah dihajar, tapi aku mungkin karena pemikirannya atau pertimbangannya Inzaghi lain, Inzaghi nggak mau melayani ini. Nah, tujuannya dia bilang ada gini, itu karena kami ingin menarik mereka keluar dan stretching bentuk dari formasi mereka. Kalau di sini aku sebenarnya agak kurang setuju, karena biasanya formasi itu terdiri dari 3 ya, belakang, tengah, depan. Sedangkan kalau kawan-kawan ingat, kemarin aku bahas, wah ini kok agak aneh. Mereka pakai formasi yang secara vertikal terdiri dari 4 lini. 4, 2, 2, 2. Nah, ini secara vertikal kan mereka sudah sangat panjang. Justru mereka secara horizontal yang nggak terlalu melebar. Menurutku di sini agak apa ya, kalau misalnya Inzaghi bisa membaca ini, kemungkinan, sekali lagi kemungkinan pertandingan itu akan berjalan dengan berbeda. Mungkin kita akan bisa mencetak lebih banyak gol, tapi ya who am I gitu loh, gue siapa? Nggak mungkin lah aku lebih ngerti dibandingkan Inzaghi. So anyway, yang paling penting adalah apa yang direncanakan oleh Inzaghi itu berjalan, memberi hasil positif. Ini bukan masalah Inter mencetak gol penalti dan kebetulan, no. Sejak menit sekitar 70 ke atas itu sudah terlihat bahwa Salzburg itu sudah kehabisan gas. Kemudian mau nggak mau mereka harus mengganti pemain. Nah, ketika mereka melakukan penggantian pemain, tentu saja kualitas pemain pengganti ini tidak setara dengan pemain yang mereka digantikan. Nah, ini membuat Inter semakin leluasa. Pertama, Inter sempat menyimpan tenaga. Kedua, Inter memasukkan pemain-pemain yang lebih segar. Ada Barella masuk, kemudian Lautaro masuk. Siapa lagi? Aslani masuk. Sementara ketika Salzburg memasukkan pemain pengganti, ini adalah pemain-pemain yang kualitasnya di bawah. So, kalau pertandingan kemarin itu diulang, bukan tidak mungkin kita bisa menang dengan lebih dari selisih 1 gol. Itu menurutku. Nah, sekarang kita akan bahas jalannya pertandingan dengan lebih mendetail. Tapi sebelum itu aku mau
ini apresiasi terhadap dua pemain yang menurutku tampil melebihi ekspektasi. Pertama tentu saja jeng jeng, ya, Wayan Bisek, Pak. Ketika aku membaca ini laporan bahwa Inter akan menjadikan Bisek sebagai starter, aku udah aduh gimana nih. Tapi ya coba lihat, ternyata Bisek tampil tidak sebagus Pavard, tapi ini jelas melebihi ekspektasi. Aku yakin kawan-kawan pasti setuju. Kalau kita lihat di sini, mana itu Jan Bisek, sebelum dia kena kartu kuning, dia bermain selama 45 menit. Dia melakukan 4 clearance. Wah, 4 clearance ini hitungannya oke banget. Ada 1 intercept, ada 1 tackle, kemudian ground duel ada 4, 2 dia menangkan, nggak apalah pemain muda kan. Kemudian aerial duel, sayangnya dia kalah sundul-sundulan. Padahal sebenarnya kan ini badannya tinggi besar, tapi nggak apa. Kemudian dia melakukan 2 pelanggaran, cukup hemat. Sayangnya 1 berbuah kartu kuning. Yang menarik adalah akurasi passing dia. 89% ini cukup bagus. Dan beberapa dari passing ini aku melihat ada yang progresif, yang ke depan. Di sini kelihatan ada long ball 2, 1 berhasil. Bisek, aku lega sih. Dengan Bisek bermain seperti ini, kita bisa melihat Darmian akan lebih sering lagi bermain sebagai backupnya Dumfries. Karena kemarin Dumfries nggak dimainkan sama sekali. Aku sudah bisa menduga sih. Karena ya Darmian is kind of okay, tidak jelek, bahkan cenderung bagus menurutku. Ya sudah, Dumfries disimpan saja. Nah, yang kedua tentu saja Aslani. Woi, ini bahkan dia memuji fans, ini pinter ini, mengambil hati fans Inter. Dia bilang, wih, aku tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpa fans-fans ini. Dan rekan-rekan membantu dengan sangat membantu lah. Ini satu lagi pemain yang menurutku tampil melebihi ekspektasi. Coba kita lihat, aku mau bandingkan antara Aslani dan Calhanoglu. Calhanoglu kan diganti di menit keberapa ya? Sekitar menit 70-an ya. Pokoknya Aslani bermain hampir selama 30 menit. 29 menit tepatnya. Ayo kita lihat. Dari jumlah sentuhan 28 berbanding 56. Ini wajar karena Aslani kan mainnya tidak selama Hakana. Aku ini kan lah biar lebih kelihatan. Bermain 29 menit. Yang istimewa adalah akurasi passingnya 96%. Sedangkan Hakan aja 85%. Tapi ini memang bagus, tapi ya nggak sebagus itu karena Hakan sangat banyak melakukan umpan progresif yang jauh ke depan. Sehingga wajar banyak yang meleset. Tapi Aslani ini bukan cuma sekedar umpan horizontal atau back pass saja. Karena terbukti dia melakukan 1 crossing tepat sasaran. Kemudian long ball, dia melakukan 4 long ball, cuma 1 yang meleset. Berarti 75% akurasinya. Oh, ini angka yang sangat bagus. Walaupun ya, kalau dibandingkan dengan Hakan itu melakukan 3 long ball 100% akurat. Tapi come on, kita sama-sama tahu Hakan itu levelnya, kalau Aslani di sini Hakan itu kayak di layarnya nggak kelihatan. Tapi still, ini adalah sebuah statistik yang sangat bagus. Hakan dia melakukan 1 big chance, 1 kesempatan emas, kemudian ada 1 shot on target, kemudian 1 shot off target. Sedangkan dari si Aslani cuma melakukan 1 shot. Tapi ini on target. Sayang tidak bisa berbuah gol, itulah. Yang agak lemah itu si syutingnya si Bisek. 1 clearance. Tidak banyak yang menurutku bisa dilakukan Aslani karena ketika Aslani masuk itu sudah agak miring lapangannya, sudah balik. Kalau sebelumnya Salzburg itu berusaha menekan dan terus menekan, tapi ketika Aslani main sudah mulai Inter yang menekan. Salzburg sudah kehabisan bensin. Itu sih yang menurutku sangat sangat layak diapresiasi. Yang agak mengejutkan adalah Augusto. Augusto itu sudah sempat menanjak. Tahu-tahu kemarin menurun.
Nilainya 6,3, enggak sih sampai sejelek ini, menurutku 6,5 dapat. Tapi aku setuju, intinya kalau kita mau bilang bahwa Agusto kurang bagus, ya aku setuju. Mungkin yang aku lihat itu adalah beberapa kali Augusto itu maju, tapi Bastoni itu nggak ikutan maju. Sehingga dia tidak ada yang bisa diajak tektokan. Mkhitaryan juga kebetulan kemarin agak masih di bawah standar. Biasanya kalau aku nggak salah hitung ada 4 kali dia melakukan kesalahan, ada 2 salah umpan, dan 1 itu yang first touch-nya tidak sempurna direbut oleh musuh. Ini menurutku ini salah 2 faktor yang bikin Augusto itu performanya agak melempem. Kemudian Alexis Sanchez. Catatan khusus untuk Alexis Sanchez ya. Alexis Sanchez di sini dapat 6,8, tentu saja agak di bawah pemain-pemain yang lain. Alexis Sanchez ketika dia melakukan build up, ketika dia menjemput bola tidak jelek, cuman memang beberapa kali dia salah keputusan ketika bola yang harusnya 1 sentuhan langsung dipassing, dia berusaha menahan bola, akhirnya bisa direbut atau at least bisa di-outkan. Menurutku ini salah satu kesalahan, cuman yang agak perlu benar-benar dikritik dari Alexis Sanchez adalah di final third. Ketika bola itu sudah ada di sepertiga akhir lapangan, sering sekali Alexis Sanchez keputusannya kurang tepat, kecuali 1 yang key pass dia terhadap Fratesi. Ingat nggak? Itu umpannya bagus sekali, sangat terukur, tapi tembakannya Fratesi nembak burung. Kemarin ada yang komen, wah kayaknya banyak burung nih, tembakannya nembak burung semua. So itu menurutku. Pemain-pemain lain menurutku tidak ada yang menarik perhatian. Menarik perhatian ini maksudnya kayak Acerbi. Acerbi mainnya bagus, tapi dia selalu main bagus. Dibandingkan dengan Aslani kan kemarin itu, dibandingkan performa Aslani yang biasa itu sangat wow, Aslani kok gini mainnya gitu. Bisek juga. So Sommer juga aku ingin apresiasi karena ya dia melakukan 4 penyelamatan. Dan dari 4 penyelamatan itu 3 penyelamatan dia lakukan dari dalam kotak penalti. Maksudnya shootingnya itu dilakukan Salzburg dari dalam kotak penalti. Secara umum di babak pertama ini kawan-kawan bisa lihat ya, 52% berbanding 48%. Kemudian Salzburg melakukan lebih banyak tembakan, betul. Tapi kalau kawan-kawan lihat babak kedua, boom, langsung berbalik. Total shot Inter itu 12 berbanding 7 dibandingkan Salzburg. Ini aku bilang kemarin, tenang, babak kedua pasti beda, dan terbukti. Bagusnya adalah mungkin ini yang dilakukan oleh Inzaghi, fokus di bertahan, jangan sampai kebobolan di menit awal. Karena sama seperti lawan Atalanta, asalkan kita tidak kebobolan di menit awal, babak kedua pasti bisa. Itu sih menurutku. Dan terbukti walaupun itu penalti ya tetap gol, tetaplah gol, nilainya tetap 1. Apalagi itu memang ya jelas banget ininya, handsball-nya. Tapi kalau kawan-kawan lihat ya komentarnya tetangga pastilah wah penalti guys, bla bla bla. Yang penting kita menang dan kita sudah lolos, dan juga kita lolos ke World Cup antar klub. So gimana kawan-kawan? Walaupun harus diakui pertandingan tadi itu mungkin tidak seseru ketika kita lawan Real Sociedad atau ketika kita lawan siapa lagi ya? Lawan Benfica. Tapi tetap ya yang penting menang. Menurutku kayak Inzaghi itu ngomong ke anak buahnya, jangan keluarkan 100% karena nanti tanggal 13 kita main lagi lawan Frosinone. Mungkin kayak gitu. Jadi ya aku bisa lihat sepertinya pemain-pemain Inter cuma mengeluarkan sekitar 70 atau 80% dari kemampuannya, entah itu dari fisik, dari segi teknik, dari segi sprint, ya sekitar itulah. Dan menurutku ini keputusan yang aku suka karena artinya Inzaghi mulai bisa bermain secara lebih pragmatis. Dia bisa mengukur bahwa lagi sekian hari kita main lagi. Nggak boleh benar-benar di sini habis-habisan. Itu sih menurutku guys. Gimana kalau kawan-kawan ada yang beda pendapat? Ayo kita diskusikan. Maaf kalau tidak semua bisa aku balas komentarnya, tapi semua komentar itu aku baca. Oke? Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang mensupport channel ini. Sampai jumpa besok. Ciao. Inter Milan di dadaku.
Biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.